Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Jika sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk serta memperkirakan jumlah penduduk beberapa tahun yang akan datang, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak pertumbuhan penduduk bagi Indonesia atau bagi suatu wilayah. Tapi sebelum saya lanjut, simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan mengenai dampak pertumbuhan penduduk. Pernah saya singgung bahwa pertumbuhan penduduk itu bisa rendah atau juga bisa berkurang, minus, atau justru malah pertumbuhan penduduknya tinggi. Umumnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk cenderung tinggi yang diakibatkan tingkat kelahiran yang sangat besar. Apa saja dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi ini? Kita bahas yang pertama, yaitu peningkatan jumlah pengangguran. Apa kaitannya? Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan tingkat kelahiran yang tinggi juga. Otomatis di kemudian hari akan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif. Kalau jumlah penduduk usia produktif itu sangat besar, tetapi lapangan pekerjaan itu tidak ada atau tidak sebesar tidak sebesar jumlah penduduk usia produktifnya, otomatis jumlah pengangguran itu juga akan besar. Pengangguran yang seperti apa? Tentu saja pengangguran yang terbuka, yaitu pengangguran yang memang orang-orang itu mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Nah, kita lihat jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dengan perbandingan dari 2014 hingga 2016 di setiap provinsi. Saya menggunakan yang 2016 saja. Dari data ini saja, kita bisa melihat bahwa ternyata jumlah pengangguran yang paling besar itu ada di Kalimantan Timur dengan 7%. Oh salah, Jawa Barat yaitu 8,8%. Dan ini juga besar lagi, Banten 8,9%. Artinya tingkat penganggurannya tinggi sekali. Dan sementara yang termasuk kecil misalnya adalah coba kita perhatikan yang angkanya 1, hanya Bali, tingkat penganggurannya hanya 1,8%. Ini berarti tentu saja menjadi PR bagi pemerintah Indonesia bagaimana cara untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Mungkin dengan semakin banyaknya membuka investasi seperti yang sekarang dilakukan, supaya kalau investasi ada, otomatis bangun pabrik, berarti bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan, misalnya seperti itu. Dan kita bisa lihat secara nasional jumlah pengangguran itu seperti apa di Indonesia. Dari tahun 2009 sampai 2019, kita melihat ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Walaupun di bagian ini 2013, 2015 ini sedikit naik, tapi bisa turun lagi. Berarti tingkat pengangguran yang ada di Indonesia bisa ditekan. Berarti untuk pemerintah bisa dibilang cukup berhasil dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan banyak membuka lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian berikutnya, yang kedua, kita lihat bagaimana tingkat pengangguran yang ada di ASEAN. Ternyata walaupun tingkat pengangguran di Indonesia itu sudah dianggap rendah,
ya hanya 5,34%. Kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, terus mengalami penurunan pada saat dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ternyata Indonesia yang paling tinggi, disusul oleh Filipina, kemudian juga Malaysia, dan kemudian dilanjutkan oleh Singapura. Jadi ini adalah perbandingan, dan ini tentu saja pemerintah akan terus berupaya bagaimana caranya supaya tingkat pengangguran bisa terus ditekan seminimal mungkin. Karena biasanya untuk negara-negara yang maju itu tingkat pengangguran cenderung rendah. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya jumlah kemiskinan. Apa kaitannya antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kemiskinan? Kalau misalnya pertumbuhan penduduk tinggi, berarti dalam satu keluarga jumlah anggota keluarganya terus mengalami penambahan. Bisa jadi antara uang yang dimiliki dengan kebutuhan tidak sinkron. Jadi kebutuhannya menjadi besar, tapi uang yang dimiliki tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ada gara-gara punya anak yang banyak tadi. Nah, otomatis hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Karena ada standarnya dulu. Kalau saya di tahun 2005 kalau tidak salah itu ada standarnya. Oh, kalau punya misalnya memiliki sepeda motor itu dianggap tidak miskin. Oh, misalnya rumahnya itu memiliki ukuran tertentu sekian meter dengan jumlah anggota hanya sekian, berarti itu dianggap tidak miskin. Jadi ada standarnya, tapi saya yakin sekali itu standarnya sudah berbeda karena waktu itu tahun 2005, sementara sekarang kan tahun 2020. Tapi pada intinya, karena jumlah kebutuhannya itu tidak sebanding dengan pendapatan yang dimiliki, otomatis akan masuk dalam kategori miskin. Kita bisa bandingkan di sini antara berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ternyata yang dianggap paling miskin, tingkat kemiskinan itu ada di Papua dengan 27% penduduknya itu masuk kategori miskin. Sementara di DKI Jakarta itu hanya 3,4%. Ya, ini berkaitan dengan pendapatannya juga. Kalau pendapatannya besar, walaupun jumlah anggotanya mungkin cukup besar, tapi dia pasti bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kalau pendapatannya rendah, anaknya banyak, ya dia nggak bisa mencukupi kebutuhan sehingga nanti masuk kategori miskin. Sementara kalau kita bandingkan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2019 ternyata terus mengalami penurunan dari yang semula 11,96% di tahun 2019 hanya 9,41% atau sekitar 25 juta. Nah, ini juga akan menjadi PR bagi pemerintah. Bagaimana cara untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun ke tahun. Ya, tentu saja mulai dari meningkatkan jumlah pendapatan dan juga mengurangi jumlah tingkat kelahiran supaya nanti kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik. Kita lihat BPS menggunakan pendekatan orang itu dianggap miskin apabila pendapatannya itu 425.000 per bulan. Nah, ini standar kemiskinan. Kita bisa perhatikan dengan menggunakan standar seperti ini, dan di Indonesia ternyata yang masuk kategori miskin itu ada 24,6 dan juga 7,5. Yang paling rendah itu adalah di Malaysia. Dan ya, di Malaysia ini hanya 0,0. Artinya di Malaysia ini bisa dibilang penduduknya hampir tidak ada yang memiliki tingkat pendapatan segini. Semuanya di atas dari batas minimal yang ditentukan. Begitu juga di Thailand. Di Thailand ini juga tingkat kemiskinan cenderung rendah.
Nah, kalau kemudian kita bandingkan antara penduduk yang ada di desa dengan yang ada di kota, ternyata tingkat kemiskinan itu lebih banyak terjadi di daerah, di desa. Ingat, karena kemiskinan itu berkaitan antara kita pengen beli sesuatu tapi kita nggak punya uang. Nah, padahal di desa-desa umumnya tingkat pendapatannya memang lebih rendah dibandingkan yang ada di kota. Otomatis memang peluang orang penduduk di desa ini untuk masuk ke kategori miskin itu juga tinggi dibandingkan penduduk yang ada di perkotaan karena tingkat pendapatan mereka cenderung lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan tingkat kesehatan. Nah, penurunan tingkat kesehatan ini gimana? Kembali lagi, saya punya pendapatan tetapi ternyata pendapatan yang saya miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Apalagi kalau saya memiliki anak banyak. Nah, ini otomatis akan mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini bisa dilihat dari banyak faktor. Misalnya, anak-anaknya terkena gizi buruk atau stunting. Nah, banyak anak yang terkena gizi buruk karena mereka tidak bisa dicukupi kebutuhan gizinya. Kita bisa perhatikan di dalam slide ini ternyata ada provinsi-provinsi yang tingkat gizi buruknya itu sangat besar, mulai dari di Nusa Tenggara dengan warna hitam ini, kemudian ada wilayah Papua, dan kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah lain seperti Maluku dan sebagainya. Begitu juga kita bisa perhatikan antara persentase gizi buruk menurut provinsi di sini. Kita bisa lihat bahwa yang ternyata kategori gizi buruk itu adalah wilayah di NTT juga 6,8 dan ini sama yaitu 6,5. Ini gizi buruk. Ini hanya penurunan tingkat kesehatan. Ada banyak faktor lain, misalnya orang-orang yang dia itu butuh perawatan dokter, mengkonsumsi obat tapi karena tidak mampu untuk membeli obat atau tidak mampu untuk membiayai itu, otomatis dia yang harusnya bisa segera sembuh, tidak segera sembuh. Nah, sehingga tingkat kesehatan terus mengalami penurunan seperti ini. Dan kita juga bisa lihat penurunan tingkat kesehatan dilihat dari tingkat kematian bayi. Jelas kalau tingkat kematian bayi selain karena faktor kekurangan tenaga medis, bisa jadi karena tingkat kesehatan di sana memang sangat rendah sekali. Dan kalau kita perhatikan di Indonesia itu secara umum ada 34 per 1000 kelahiran bayi lahir hidup. Ada 34 bayi mati. Nah, ini secara umum. Kalau secara umum segini berarti sebenarnya masuk kategori rendah. Kalau kalian masih ingat tentang angka kelahiran bayi, masuk kategori seperti apa. Tetapi kalau kita perhatikan per provinsi, ternyata yang paling tinggi itu sampai 74. 74 itu kalau tidak salah masuk kategori rendah sedang. Masuk kategori sedang. Ini sampai 74 di Sulawesi Barat. Yang paling rendah adalah di daerah istimewa Yogyakarta. Hanya ada 19 bayi lahir mati per 1000 bayi lahir hidup. Ini sudah cukup bagus sekali. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan di negara-negara Asia Tenggara, ternyata angka kekurangan gizi, angka gizi buruk yang ada di Indonesia ini bisa dibilang sangat tinggi sekali karena di sini ada 28%, bandingkan dengan Malaysia yang hanya 11%. Di sini harusnya ada, tapi nggak ada Singapura sebenarnya. Tapi ini masuk kategori tinggi sekali karena di negara maju seperti Malaysia atau yang lebih dekat Thailand, Filipina aja tidak mencapai angka segini. Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi penduduknya. Kemudian kita juga bisa melihat berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, kalau misalnya pendapatannya rendah, ya otomatis ada keluarga-keluarga yang dia tidak akan mampu
membiayai anaknya untuk sekolah lebih tinggi. Karena mungkin orang tua memiliki anak yang banyak dan di saat yang bersamaan semuanya sekolah dan mereka butuh biaya. Seperti itu. Sehingga mungkin ada beberapa anak yang akan dikorbankan atau tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Ada banyak anak yang mungkin putus sekolah atau mungkin anak-anak yang harusnya bisa sampai tingkat SMA tapi hanya sampai SMP atau bahkan SD karena memang tidak ada biaya. Selain dari faktor keluarga yang miskin juga mungkin dia memiliki saudara yang banyak. Ini bisa seperti itu. Walaupun memang di Indonesia akhirnya ada beberapa cara untuk mengatasinya dengan memberikan beasiswa, bantuan bagi orang miskin, misalnya, atau di sekolah-sekolah negeri biasanya biayanya tidak setinggi seperti di swasta, tapi tetap saja akan ada keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk membiayai. Kemudian juga ada penurunan kesejahteraan. Maksudnya apa? Di sini berkaitan dengan cara dia dalam memenuhi kebutuhan. Oh, saya itu punya uang, misalnya gaji saya 3 juta. Kalau saya hanya punya anak 1, mungkin saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya lebih baik dibandingkan kalau saya memiliki anak 3 atau 4. Nah, otomatis kalau misalnya saya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya karena pendapatan saya yang cukup rendah, dan sementara jumlah tanggungan keluarga tinggi, maka otomatis kesejahteraan hidup keluarga juga akan mengalami penurunan. Kemudian kalau pertumbuhan penduduknya yang tinggi bisa mengakibatkan kebutuhan pangan meningkat. Kita tahu bahwa penduduk di Indonesia itu cenderung mengkonsumsi beras, nasi dari beras sih sebenarnya. Tapi bayangkan kalau jumlah penduduknya terus meningkat dengan sangat cepat. Nah, otomatis banyak kebutuhan beras juga, padahal kita tahu sekarang ini ada banyak lahan pertanian yang sudah diubah menjadi areal perumahan atau mungkin tempat usaha. Nah, kalau dari sawah berubah menjadi tempat usaha, ya otomatis produksi beras tidak mungkin akan besar seperti sebelum-sebelumnya, malah akan cenderung mengalami penurunan, kecuali kalau mungkin pemerintah menggunakan cara-cara tertentu, entah mungkin dengan memperluas sawah, membuka sawah yang baru, atau menggunakan jenis padi baru yang bisa menghasilkan jauh lebih banyak dari sebelumnya, itu bisa. Tapi dengan hanya melihat daerah yang terus mengalami penyusutan pertanian, secara alami pertumbuhan produksi beras juga pasti akan terus mengalami penurunan. Ini hanya beras saja, tidak melihat faktor konsumsi pangan yang lain. Kemudian juga berkaitan dengan tempat tinggal. Dulu di sekitar saya ada banyak lahan sawah, sekarang sudah berubah menjadi area perumahan, pemukiman. Dulu saya jarang melihat rumah susun, sekarang saya melihat banyak sekali rumah susun yang itu juga banyak ditinggali. Artinya apa? Karena jumlah penduduk yang makin besar, orang-orang itu juga pasti butuh tempat tinggal. Nah, akhirnya mau nggak mau, pemerintah harus menyediakan itu, tempat tinggal itu, entah perumahan, entah mungkin rumah susun, supaya masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang cukup layak. Ini akan menjadi PR bagi pemerintah juga, karena otomatis mereka akan terus berpikir memperbanyak rumah susun yang ada untuk menampung jumlah penduduk yang tidak bisa membeli rumah atau tempat tinggal. Kemudian kita akan melihat cara-cara untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi ini bagaimana sih? Jelas yang pertama kita bisa melakukan cara dengan meningkatkan batas usia menikah. Apa hubungannya? Kalau misalnya usia menikah itu ditingkatkan dari yang sebelumnya 16, sekarang kalau tidak salah menjadi 19, otomatis kemungkinan wanita atau pasangan untuk memiliki anak dalam jumlah yang besar itu juga akan bisa dikurangi, dipersempit seperti itu. Karena ini akan melihat wanita itu kan dia dari usia produktif sangat terbatas sekali idealnya.
Nanti usia 30-an itu sudah tidak ideal untuk memiliki anak, sehingga ini harus kalau bisa itu ditingkatkan usia menikahnya supaya kemungkinan dia memiliki anak dalam jumlah yang besar juga bisa dikurangi. Kemudian juga dengan cara meningkatkan pendidikan dalam masyarakat. Kalau misalnya pendidikannya itu ditingkatkan dari yang sebelumnya masyarakat itu di suatu daerah itu kebanyakan lulusan SD, kemudian ditingkatkan menjadi SMP dan SMA, akan mempengaruhi cara berpikir dan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Oh, nanti kalau saya masih sekolah itu jangan menikah dulu, jangan punya anak dulu. Nah, ini akan mempengaruhi. Begitu juga kalau semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka cara berpikir mereka tentang dalam merencanakan masa depan, memiliki anak seperti apa, itu juga akan jauh lebih baik dibandingkan kalau tingkat pendidikan masyarakatnya cenderung rendah. Kemudian kita juga bisa melihat program keluarga berencana. Program keluarga berencana yang itu digalakkan oleh pemerintah, dipropagandakan, dikampanyekan supaya dalam keluarga-keluarga sebenarnya tidak harus memang dua anak lebih baik, tapi intinya adalah memiliki keluarga yang tidak terlalu besar sehingga tingkat kelahiran juga lebih rendah, dan juga pemerintah akan memberikan penyuluhan dalam masyarakat. Untung ruginya kalau punya anak di usia yang terlalu tua atau terlalu muda itu apa? Untung ruginya kalau mengikuti program KB itu apa? Jadi dengan cara seperti ini masyarakat akan terbuka wawasannya dan akhirnya mereka akan memiliki keinginan untuk membatasi jumlah kelahiran dalam keluarga mereka. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel saya. Oke, saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.